Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dengan Pak Guru, yaitu Pak Deliansah, ngajar IPS ya. Jadi di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang ruang lingkup ya. Baik, hari ini kita masuk di materi yang kedua, masih dengan bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Jadi hari ini kita belajar tentang peta. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengetahui apa itu peta. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui ilmu yang mempelajari peta, apa namanya. Kemudian siswa dapat mengetahui komponen-komponen peta itu apa saja sih. Kemudian siswa dapat mengetahui jenis-jenis peta, dan yang terakhir adalah siswa dapat mengetahui fungsi peta itu sendiri. Tapi kita fokus pada 3 hal karena cukup banyak. Kita hanya fokus sampai dengan nomor 3 ya. Untuk nomor 4 dan 5-nya insya Allah kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kita masuk ke peta. Nah, ini peta apa namanya? Nah, ya. Jadi ini adalah peta wilayah Indonesia ya. Jadi ada yang tahu tidak apa peta di atas? Nah, tadi sudah Pak Guru jawab ya. Ada berapakah pulau yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Ada berapa pulau yang ada di Indonesia ini? Kemudian lalu pulau apakah yang menjadi tempat tinggal kita sekarang ini, apa namanya? Ada yang bisa jawab? Ya, alhamdulillah pasti ada yang bisa itu. Ya, kita lihat ya. Jadi peta yang tadi yang anak-anak lihat adalah peta wilayah Indonesia. Ya. Yang kedua, jawabannya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Tentu banyak sekali pulaunya ya. Terdapat 17.504 pulau. Tapi yang harus digarisbawahi, ada 5 pulau terbesar di Indonesia ini. Apa saja nama pulau itu? Yang pertama adalah Sumatera. Yang kedua adalah Kalimantan. Kemudian ada Jawa, Sulawesi, dan yang terakhir adalah Papua. Itulah 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Kemudian pulau apa sih yang kita tinggal sekarang nih? Nah, itu di atas itu ada nama pulaunya ya. Di situ ada, di sampingnya adalah Pulau Lombok, sekarang adalah Pulau Sumbawa. Nah, daerah apa saja sih di Pulau Sumbawa itu? Nah, ada Sumbawa, kemudian ada Bima dan Dompu di tengahnya. Jadi Dompu itu di bagian tengah ya. Bima itu adalah warna pink, kemudian Sumbawa adalah warna kuning. Jadi di mana kalian tinggal? Ada yang di Dompu, mungkin ada juga yang di Bima ya. Tergantung Baik, kita lanjut. Pengertian peta. Apa sih peta? Ya, kita lihat ya. Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh wilayah pada permukaan bumi dengan berbagai macam kenampakannya di bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu. Ya, jadi peta itu dibuat dengan menggunakan skala ya. Lalu ilmu yang mempelajari peta adalah disebut kartografi. Ingat ya, ilmu yang mempelajari peta disebut kartografi. Sedangkan ahli yang membuat peta disebut kartografer. Jadi beda ya ahli sama ilmunya ya. Kalau ilmu itu adalah kartografi, sedangkan kalau orang yang membuatnya adalah kartografer. Bukan fotografer nih, kartografer ya. Kemudian kita masuk di komponen-komponen yang menyusun peta itu apa saja sih? Yang pertama tentunya ada namanya judul peta. Yang kedua adalah skala peta, kemudian orientasi utara, kemudian simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Oke, kita lihat penjelasannya. Judul peta biasanya menunjukkan isi suatu peta. Misalnya tadi adalah peta yang kita lihat pertama adalah peta wilayah Indonesia ya.
Maka isinya adalah tentang wilayah-wilayah Indonesia, ya pulau-pulau yang ada di Indonesia tergantung ya. Kemudian skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1/1000, berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta itu berbanding dengan 1000 cm atau 10 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis. Nah, coba kalian lihat di bawah itu ada skala angka dan skala garis ya. Nah, skala angka berwujudan perbandingan angka ya. Kemudian kalau skala garis yaitu berbentuk garis ya, berbentuk dengan ukuran tersebut. Skala garis dapat dilihat seperti contoh yang ada di bawah ini ya. Ini yang disebut dengan skala garis ya. Kemudian kita masuk ke orientasi utara. Apa sih orientasi utara itu? Nah, pernah nggak melihat gambar seperti ini? Siapa yang sudah pernah baca ini? Pernah lihat peta? Waktu SD mungkin pernah lihat. Atau kemarin yang diajarin sama Pak Zainal mungkin pernah dibuka peta-petanya. Ya, kita lihat ada berbagai bentuk orientasi utara. Ada bentuknya bermacam-macam bentuk ya. Bentuk orientasi itu tergantung dari sebuah peta yang dibuat. Tergantung orang yang membuatnya, dia mau milih yang mana ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Simbol peta ya. Yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek dipetakan. Tujuannya, simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca atau memahami isi peta berdasarkan bentuk. Simbol peta dapat dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama ada namanya simbol titik. Nah, biasanya ada di legenda di bawah ini supaya orang yang membaca peta itu paham. Nah, tanda ini apa sih? Ternyata tanda merah ini adalah nama ibu kota, kemudian bundar-bundar ini yang warna merah itu adalah ibu kota provinsi, kemudian ada bundaran. Tergantung dari kalian bisa membaca keterangan yang ada di kolom bagian bawah peta atau bagian samping atas, samping bawah, tergantung dari sebuah orang yang membuat peta ya. Di sini adalah simbol titik. Kemudian ada namanya simbol garis. Nah, ini yang berbentuk garis-garis itu adalah simbol garis ya. Ini ada contohnya sungai, kemudian jalan raya, kemudian ada jalan menuju desa, batas negara ya. Pokoknya ada titik-titik yang seperti itu adalah simbol garis. Kemudian ada namanya simbol warna yang berbentuk warna-warni ini. Nanti ada keterangannya apa di samping itu ya. Bisa dilihat ya, simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan oleh objek tertentu. Misalnya warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita lanjut garis koordinat. Ya, garis koordinat adalah garis hayalan pada peta berupa koordinat peta yang berbentuk garis lintang dari garis bujur. Kemudian insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi yang lebih luas. Contoh, nah ini namanya insert. Nah, ada garis-garis ini seperti kotak-kotak ini nih. Bukan insert ya. Maksudnya tadi adalah garis koordinat. Ya, garis koordinatnya garis yang ada di tengah seperti kotak-kotak ini. Ada namanya garis koordinat. Kemudian insert ini yang ada warna merah ini kita perbesar dia untuk melihat daerah Pulau Sumbawa akhirnya diperbesar. Nah, kelihatan nampak besar. Nih, ini ada warna merah kecil nih di insert. Kalau kita menggunakan komputer, kita insert itu diperbesar ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan legenda. Nah, ini legenda ini nih. Ya, biasanya peta itu ada legendanya. Legenda menunjukkan keterangan suatu objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah orang yang membaca peta akan mengetahui tentang objek
atau wilayah yang dipetakan. Misalnya di sini ada batas wilayah provinsi, ibu kota, kemudian sungai, rawa, banjir ya. Ya, kalian bisa baca sendiri ya. Baik, itu ya yang dapat Pak Guru sampaikan. Jadi nanti ada tugas buat anak-anak sekalian, lembo ade. Jadi setiap pertemuan pasti ada tugasnya ya, supaya kalian ada pekerjaannya ya. Kita tutup pertemuannya dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.